Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat menjalani perkuliahan dengan model online seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah audio teknologi kita kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang sound design. Sound design itu adalah artian nanti bagaimana kita membuat atau mengenerate sebuah sound, suara. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Ableton Live, Ableton Live 10. Atau Anda bisa juga mendownloadnya, softwarenya. Trialnya ini bisa 90 hari, 3 bulan ya. Biasanya kan 30 hari, ini Anda bisa pakai ya. Kalau yang nggak mau cari crack-crack seperti itu, ini cukup 3 bulan. Ya. Nah, oke. Selanjutnya ya, maka kita akan bahas apa sih bagaimana prinsip sound design dan segala macam. Nanti kita saksikan setelah slide ini. Baik, mungkin ya di dalam pertemuan sebelumnya ada digital audio workstation ya, maka ada yang namanya synthesizer. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan diagram bloknya synthesizer seperti apa ya. Nah, di sini akan menjumpai blok diagram seperti ini, yaitu osilator, filter, amplifier, dan global, atau FX, atau ada yang di atas LFO ya. Nah, LFO low pass ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu blok ini, yaitu. Nah, dari blok diagram yang ada ini, maka saya coba mempersimpel aja. Seperti misalkan osilator adalah penghasil bunyi. Filter ada memodifikasi bunyi. Amplifier artikulasi bunyi. Global atau manipulasi bunyi. Nah, kalau kita lihat Ableton Live, maka kita lihat analog. Nah, blok diagram yang kita bahas. Nah, di sini ada osilator, ada filter, ada amplifier, ada LFO. Nah, dan yang paling kanan ini blok globalnya ya. Nah, bisa quality effect yang 6 ya. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan lebih detail lah bagian-bagian blok tadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu blok osilator. Nah, jadi ini dulu ya. Nah, di sini ada osilator rapper, waveform type, octave, ya, ada semitone, ada dead zones, ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa juga lihat di Ableton ya. Nah, bisa lihat tampilan Ableton. Nah, di sini. Nah, kita akan masukkan ke track MIDI yang kosong. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus setting dulu amplifier di bagian sini. Jadi, nah, ubah menjadi kotak terlebih dahulu ya. Dan yang kedua, nah di bagian global situ, nah ya, pilih yang kedua ya. Kenapa ini? Ini menandakan susunan osilator dan amplifier.
Nah, saya sekarang hanya menggunakan satu osilator saja ya. Nah, kemudian dipilih. Nah, sebenarnya ada osilator kedua juga. Nah, sekarang kita masuk ke secara spesifik setiap parameter yang ada di osilator tersebut. Ini osilator Apple ya. Osilator Apple di sini menunjukkan seberapa besar volume ya yang kita akan inputkan. Di sini saya akan membuat MIDI kosong nih ya. Ini akan membunyikan nada C ya. Nah, seperti itu kan bunyinya. Oke ya. Kita kembali lagi. Nah, saat di play di sini, nah minus 18 di bagian sini ya. Nah, kalau diturunkan oscillator levelnya di situ, nah jadi ada penurunan level di bagian sebelah situ ya. 0, ini 9, seperti demikian ya. Tapi untuk saat ini nggak masalah ya. Biasanya di saat 0 dB nggak apa-apa ya. Kedua, waveform type atau shape. Nah, kita lihat ya. Di setiap simbol-simbol menunjukkan bentuk spesifik dari suatu gelombang tertentu. Ada yang sine wave, sinus ya. Ada saw wave yang kayak gigi gergaji, segitiga. Square wave, kotak-kotak. Ya. Dan yang terakhir adalah noise. Oke ya. Kita bisa dengar kalau setiap ini punya karakter suara sendiri. Saya pilih saw wave sekarang ya. Berikutnya, oktav ya. Ini register nada lah kalau nih. Kalau kita memainkan nada C, misalnya, akan memudahkan menggunakan tune ya. Nah, saya mainkan C ini pada oktav 0. C. Nah, saya naikkan oktavnya ini 1 nih. Nah, tetap registernya lebih tinggi. Tuh, ya. Atau sebaliknya kalau saya turunkan. Nah, ya kan? Wah, terus posisinya lebih rendah ya. Jadi itu penjelasan mengenai oktavnya. Oke, semitone. Ya. Semitone, iya. Istilahnya mirip dengan transpose. Menjadi nada yang diinginkan ya, sesuai dengan maksudnya begini nih. Jadi kalau misalnya C ya, kita balik lagi di situ. Nah, C ya. Tapi kalau saya ini kan urutan C, D sharp, E flat, mungkin ada yang menyebutnya E flat, F, A sharp, ada G. Jadi kalau kita lihat pada saat menekan C, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalau memainkan nadanya C, saat semitone saya set menjadi 7, nah meskipun ada C ya, saya bunyikan, kalau semitonnya kita setting 7 ya, kalau kita hitung ada 7 ya, maka kalau C menjadi G karena kan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, G. Ya, nah seperti itu jadi G. Semitone ya. Nah, saya coba normal lagi ya. Dan terakhir detune. Detune ini
biasanya untuk gitaris nih, fine tuning, ini untuk fine tuning ya. Maksudnya bagaimana? Kalau saat ini mainkan C, nah kalau yang gitaris yang pernah nyetel gitar ya, nah di bagian senar ya, nah, ini persis nih. Kalau itu kan diputar tuh gitar, nah ini sama aja kayak gitu analoginya. Nah, nah misalnya C, nah di tune, ngetem gitar lah, ngetem istilahnya. Kalau ibaratnya, nah dia bisa palas, dia bisa tinggi ya, atau lebih rendah ya. Itu tadi mengenai Detsun ya. Nah, di video atau di materi ini kita akan membahas tentang apa namanya filter. Nah, baik ya. Tadi mungkin sudah membahas mengenai osilator. Eh, Nah, kali ini kita akan membahas mengenai filter. Filter ini digunakan untuk memodifikasi bunyi. Dalam artian ini karakter dari sebuah bunyi. Kita ada mengenal istilah color, tone, ya, warna suaranya gitu, seperti apa. Nah, untuk membentuk karakter tersebut, kita harus menggunakan filter. Nah, parameter umum filter adalah ada frekuensi cutoff, ada resonan, ada key filter, ada filter type. Maka untuk lebih jelasnya kita akan lihat di Ableton. Nah, di Ableton jadi kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Kita punya suara. Saya bentuk pakai Soweb ya. Jadi fokus ke filternya aja ini. Nah, jadi frekuensi cutoff-nya ini merupakan batas dari frekuensi yang akan dibuat. Nah, osilator stop ini ya. Karena di sini yang osilator stop ini suaranya yang paling bright lah ya, yang paling jelas gitu ya. Saya putar di filternya. Nah, ya, oke. Kita bisa dengar kalau suaranya, semakin saya putar filternya sebelah kiri, dia semakin, nah seperti ini suaranya. Tapi kalau ke kanan, nah saya akan mulai ya. Ya, itu frekuensi cutoff itu tadi. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah resonance. Ya. Nah, seperti ini. Ya, frekuensi cutoff ya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Pada saat memutar tadi tidak menggunakan resonan. Nah, saya coba ini sedikit ya. Nah, saat saya nyalakan lagi, nah akan berbeda ya, jadi akan berbeda. Suaranya akan berbeda. Itu namanya emphasize. Ini yang unik ini di sini. Nah, filter type juga ini ya, ada bentuk dari filter yang akan digunakan. Jadi misalkan ada low pass, ada band pass, high pass di situ ya. Ini kalau kita akan mainin filter, karena terkalah yang akan dihasilkan. Ini mainkan low pass ya. Nah,
high pass, sekarang saya ganti high pass. Oke ya, suaranya bisa berubah ya. Hmm, biasanya low pass nih, banyak yang digunakan low pass karena filter yang paling umum, biasanya mengubah karakter suara. Nah, silakan. Jadi pada umumnya menggunakan low pass, filter lain juga bisa. Nah, ini demikian parameter filter ya. Nanti kita bahas parameter-parameter lainnya ya. Ya, baik. Kalau tadi kita membahas mengenai filter, maka ini kita bahas mengenai amplifier. Amplifier itu memiliki parameter attack, decay, sustain, release, paneling, dan level. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke Ableton aja. Nah, sebelum mulai saya akan melakukan settingan terlebih dahulu ya. Nah, di klik sini. Di sini saya akan panjangkan notnya. Kemudian di bagian ini akan saya set seperti ini. Nah, dia berhenti ya. Nah, kalau yang masih ingat di awal, uh, di bagian sini di set panel kotak untuk melakukan modifikasi ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, artikulasinya normal ini. Mungkin bisa dicek. Nah, ya, kalau kita ubah jadi attack, decay, sustain, release, maka akan ada perubahan bunyi yang dihasilkan. Kalau attack-nya saya set 2 misalnya, nah, apa yang terjadi? Nah, nah, tekan ke normal. Nah, coba lihat. Nah, saya juga bisa bikin lebih lambat. Nah, itu attack ya. Nah, saya kembalikan lagi ke normal. Ya, decay. Nah, ini decay ini parameter sifatnya dependent. Tergantung dengan parameter lain, yaitu sustain. Nah, itu normal ya. Nah, akan dirubah. Kecuali kalau diubah ya nilainya. Nah, kalau saya setting seperti ini dulu ya. Nah, oke ya. Kita bisa lihat jadi ya. Pertama dia naik ke atas dulu. Dia turun tapinya. Nah, penurunan itu yang namanya decay ya. Oke ya. Jadi kalau decay-nya dibuat lebih pendek, nah ini cepat. Kalau decay-nya lebih panjang, penurunannya perlahan pastinya ya.
ya. Penurunannya tadi decay. Hmm. Ubah lagi, pendekkan. Nah, konsisten ya. Nah, yang tadi sustain ya. Nah, sustainnya di sini. Nah, sustain tinggi kan? Penurunnya tidak akan terlalu banyak ya. Itu mengenai decay ya. Berikutnya kita ke normal dulu ya. Release nih ya. Stop. Nah, lihat normal. Kalau rilisnya dipanjangkan ya. Nah, akan dipencet stop, pencet stop. Nah, oke kita bisa ya. Jadi waktu ada lebih lama, nggak diam lagi. Hmm, langsung diam nih. Ya. Lebih lama. Nah, tapi ada waktunya, ada sekian detik ya. Nah, ini ada buntutnya nih. Nggak diam langsung. Nah, berikutnya untuk panning ya. Jadi, panning itu untuk positioning. Kalau saya setting pertama kali seperti ini, nah, tentunya dinormalkan dulu ya. Ini di tengah-tengah. Ya, nah sebelah kiri. Nah, oke ya. Ini bebas tergantung keinginan. Kalau level di sini ya. Nah, volume final di minus 18 sekarang misalnya. Bisa lebih tinggi misalnya. Nah, di kilometer sini ya. Tapi kalau misalnya di sini, nah minus 18 ya. Ya, sudah satu. Nah, sini. 124 ya. Oke ya. Nah, demikian ya. Tadi parameter-parameter amplifier ya. Nanti berikutnya global F atau FX ya. Berikutnya. Di berikutnya. Ya, baik. Kali ini kita masuk ke global FX. Nah, biasanya ini akan umum sekali digunakan di sound design. Seperti akan mengcover ya, vibrato, unison, glide, delay, reverb. Nah, delay ya. Nah, ini reverb. Nah, lebih detailnya akan masuk ke Ableton aja. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Nah, ini sudah dapat bunyinya. Basic untuk basic ya. Nah, kalau kita lihat bisa mulai di global di ujung sini vibrato ya. Vibrato adalah efek vibra atau bergetar ya, bergetar ya. Nah, jadi Anda bisa lihat kalau dibunyikan. Nah, Anda bisa mencoba nih, coba seperti ya, keluarnya seperti apa ya. Nah, efek vibranya dinyalakan. Nah, nah, ya, jadi Anda bisa mencobanya dengan menginstal
Ya, ini trialnya 90 hari. Hmm. Nah, ya. Nah, seperti itu kan fibranya. Mungkin ada beda ya kontras nih. Ketika efek fibra diaktifkan pada perubahan pitch-nya biasanya. Ya. Hmm. Nah, gambar getar sedikit. Nah, tapi ingat memberi efek tetap proporsional, jadi nggak terlalu lebay, berlebihan ya. Nah, ini. Nah, wah, 100% maka terlalu itu berlebihan mungkin ya. Nah, mungkin 50, 30 ya, seperti itu efek-efeknya seperti. Nah, coba seperti itu. Nah, agak kaku sedikit ya. Itu mengenai fibra ya. Nah, untuk selanjutnya unison ya. Nah, kalau kita pencet unison. Nah, nah, ketika efek unisonnya diaktifkan ya dan nilai detunya dinaikkan akan memberikan nuansa yang lebih kaya lagi, lebih ya, lebih rame lah gitu ya. Hmm, ya. Nah, coba Anda kalau Anda ini, nah ini tapi kita harus profesional ya menggunakan detunya biasanya terlalu agak bisa fals sih nanti nadanya. Ya, hmm. Pokoknya sedikit-sedikit aja dicoba ya. Hmm. Ini unison ya. Nah, untuk lanjut ya. Jadi eh, sebelum ya parameter berikutnya, misalnya mode umum yang digunakan pada synthesizer yaitu monofonik dan polyphonic. Nah, ini mungkin lagi zaman-zaman dulu di handphone ya. Yang menunjukkan berapa banyak nada yang bisa berbunyi saat bersamaan. Bersamaan. Nah, ini ada di sini nih. Misalnya pertama di sini bikin monolog. Ya, paling gampang caranya mainkan satu chord aja. Bedanya monofonik dan monofonik. Nah, nah ini, nah satu nada itu bedanya. Ya, hmm, monofonik nih. Nah, nah berapa banyak nada polifonik yang bisa digunakan ya? 12 nada tuh. Nah, polifonik di sini, nah kan lebih banyak lagi. Dibikin monofonik ya. Nah, itu perbedaan monofonik dan polifonik. Ya. Nah, monofonik dapat dibantu untuk membuat melodi atau sound bass biasanya. Biasanya polifonik untuk membuat chord, pad dan lainnya. Nah, nanti ke materi berikutnya kita akan bikin synthesizer pad ya. Seperti itu ya, akan lebih fokus. Nah, di sini akan masuk ke efek glide ya. Hmm. Nah, ini tanpa glide nih. Nah, glide monofonik. Nah, efek kayak sliding seperti ini ya. Oke ya. Nah, nada glide-nya seperti apa? Timing lebih lambat. Ini akan pemilih lagi. Jadi efek glide itu ya tadi persentase time semakin tinggi efek glide-nya akan semakin ini ya
persentase time semakin rendah juga ya, seperti itu. Nah, untuk ini kadang-kadang bisa ditambahkan efek ya. Nah, di sini biasanya yang paling umum ya, delay ya, delay efek. Ya, dia akan menghasilkan efek pengulangan. Masih efek pengulangan yang dipengaruhi oleh waktu ya. Time synchronize-nya ya. Jadi akan menghasilkan efek time delay yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, feedback ya, untuk mengontrol seberapa banyak pengulangan yang dihasilkan delay ya. Jadi kalau feedbacknya ya, ulangan ya biasanya bunyi tet. Nah, pengulangannya juga akan lebih banyak ya. Ada filter ya, untuk mengatur karakteristik dari delay itu sendiri ya. Nah, yang diaktifkan ya. Nah, ini reset nih seperti ini gambarnya. Jadi filter untuk mengatur karakteristik dari delay itu sendiri ya. Nah, oke ya. Oke, situ ya. Nah, bebas saja ya nih. Parameter yang sering digunakan adalah pingpong delay. Nah, beda. Kalau coba, nah ya. Nah, pingpong delay. Nah, beda-beda gitu kayak satu-satuan sebenarnya. Mungkin Anda bisa coba ya. Nah, adalah dry and wet ya, kadar seberapa banyak efek yang akan diberikan. Nah, situ. Jadi, nah, delaynya misalkan lebih samar, kita turunkan dry wetnya ya, ke 30% atau 10% mungkin. Ya, tapi ya kurang terlalu terasa ya. Oke, biasanya beda-beda apa selera ya gitu ya. Nah, berikutnya reverb. Nah, biasanya sering digunakan biasanya untuk mempermudah ya. Biasanya saya gunakan preset dari reverb. Nah, di sini. Nah, ada audio reverb. Nah, preset-preset yang ada seperti ini. Nah, biasanya udah disediakan. Nah, contohnya misalnya kalau menggunakan apa? Ambience ya. Nah, diambil. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, biar beda dengan efek, kita matikan efek delaynya. Nah, parameter yang penting pada reverb adalah dry and wet tentunya ya. Nah, misalkan kita 100%, diturunkan 30%. Nah, ada buntutnya tuh. Nah, masih ada ininya ya, ada delaynya ya. Reverb. Nah, kalau kita kombinasikan ya,
akan memberikan uh, kadar tertentu ya pada ini. Nah, kira-kira itu penjelasan mengenai reverb dan global effect ya. Nah, nanti kita coba di video selanjutnya, di materi selanjutnya, bagaimana kita menggunakan blok-blok semua tersebut lagi yang akan dikombinasikan, misalkan synthesizer pad, kemudian synthesizer apa, misalkan eh, apa step ya, bass, eh, synthesizer arc plug, synthesizer lead atau special effect ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita coba